Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizal Firmansyah Panji Saputra, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo dari Prodi Teknik Elektro kelas B1 semester 2. Kemarin saya telah mendapat materi mata kuliah Bahasa Indonesia dari dosen Bapak Joko Susilo, yaitu sebuah artikel mengenai pembacaan dan pemahaman sekilas pemikiran Ibnu Khaldun. Jadi kami diminta untuk berbagi apa yang sudah kami dapat, penjelasan dari Bapak Joko Susilo, dan membaca artikel tersebut. Ya, dengan kata lain kami meresumnya, kemudian dijelaskan dalam bentuk video. Oke, langsung saja. Jadi isi di dalam artikel tersebut pada pasal ke-1 ya, yakni temanya kalau nggak salah tentang ilmu pengetahuan dan pengajaran. Nah, di situ penjelasannya salah satunya ya, dari kalau saya ambil gagasannya ya, jadi bahwa manusia itu adalah makhluk yang berbeda dengan makhluk yang lainnya. Ya pastinya udah tahu ya teman-teman semua, karena manusia itu diberi kemampuan berpikir dan memberikan petunjuk kepadanya. Maksudnya ketika kita berpikir, kita akan tahu apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Seperti misalkan, oh lampu ini rusak, nggak bisa nyala. Step yang pertama apa yang kita lakukan? Kita lepas dulu lampunya, kita cek fasanya. Kalau dalam ilmu kelistrikan ya, plusnya kita lihat dengan tesped ada nggak. Oh kalau nggak ada berarti kemungkinan kabelnya yang putus atau apa. Terus mendapatkan mata pencarian. Nah, mendapatkan mata pencarian itu bukan setelah kita berpikir tiba-tiba kita dapat, enggak ya, kita berpikir dulu, terus kita itu apa yang bisa menghasilkan dan kita bisa bertahan hidup. Maksudnya beli sandang, pangan untuk kita sendiri ataupun untuk keluarga, untuk saudara, dan menerima serta menjalankan ajaran yang dibawa para nabi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita nggak berpikir ataupun berpikir ilmiah, bahkan di Al-Quran juga dikatakan afala ta'qilun, tidakkah kamu memikirkannya? Allah sangat banyak sekali mengingatkan manusia dengan kalimat itu, dan saya terngiang-ngiang ya, karena saya pernah bahas itu, pernah mengikuti materi tersebut di, ya ada pokoknya kayak forum gitu. Nah itu ya, kita kalau nggak berpikir ya nggak akan bisa menerima. Lah dari proses berpikir itu ada kejadian ataupun pengalaman dalam otak kita. Nah itu menerima dan akhirnya oh ya, ini agama yang benar-benar rahmatan lil alamin, Islam rahmatan yang lil alamin gitu. Bahkan getaran pemikiran lebih cepat dibandingkan kedipan mata ya, kalau menurut saya. Maksudnya dari buku ini dijelaskan seperti itu. Jadi elektron di dalam otak kita itu bergeraknya cepat, set. Nah, jadi bahkan Valentino Rossi pun kalah. Nah kalau diibaratkan dari buku itu seperti itu. Nah itu yang saya suka dari buku ini sih, karena isinya banyak makna tersirat. Nah, dan itu semakin seru untuk dibaca. Dan juga dijelaskan juga manusia itu dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala pemikiran dan insting, dimana manusia, apabila manusia mendapatkan pengajaran, pengalaman ataupun kejadian dari hari itu atau kemarin atau pelajaran di mana,
mereka itu akan berusaha, atau kita maksudnya, kita sebagai manusia itu akan berusaha untuk memahami dan mengetahuinya, jadi belajar gitu. Dan juga di artikel ini membahas tentang bahasa pada pasal ke-37 ya, dengan tema bahasa adalah keaslian yang diusahakan. Ya kalau yang saya tangkap ya, intinya bahasa adalah alat kita untuk mencapai sesuatu yang diinginkan atau dibutuhkan, maupun sekedar berinteraksi. Contohnya ya, misalkan kita ingin beli apa, kalau misalkan kita ya mau beli, ya orang kan pasti bicara dengan bahasa. Tapi kalau nah gitu, mas beli ini, beli tahu campur, beli ini, kan pasti bahasa. Ataupun kalau misalkan untuk anak sekolah, ya mam minta sangu dong buat sekolah, nah gitu. Namun terkadang ya, jika bertemu atau berbicara dengan orang yang tidak sama ataupun tidak bisa bahasa dengan kita, nah di situ ada sebuah, ya gimana ya, kita nggak bisa saling berbicara bahasa. Jadi seringkali kita menggunakan cara pengungkapan lain sehingga jadi terdengar samar atau tercampur aduk. Ya sepertinya contohnya bahasa Arab ya, kita kan orang Islam di Indonesia, ya jujur aja saya cuma bisa baca tapi nggak tahu artinya, nggak bisa mengartikan lah. Kalaupun ada orang Arab ya kita gimana bisanya, ya nggak bisa, cuma nah itu cara pengungkapan lain itu gimana ya, kita ngomong sambil campur aduk. Misalkan dia maunya ke sana, ngomong sesuatu yang ingin mengarahkan ke dia tuh, pingin ke, contohnya mana ya, ke terminal lah, di mana terminal dengan bahasa dia. Nah kita nggak tahu, tapi dia menunjukkan ini kayak gambar ataupun sesuatu atau tempat, atau di mana ada keramaian ataupun dengan handphone ya, di zaman sekarang kan lebih mudah alhamdulillah. Ya jadi ya alhamdulillahnya ya kita bisa ngomong, oh terminal, itu ke arah sana, kita tinggal menunjukkan ke arah sana. Ataupun kita menggambarkan peta itu mungkin dia udah paham. Jadi ya itu isi yang saya tangkap dari situ. Jadi kesimpulannya ya, manusia itu sangat cepat belajar, dan ketika ada bahasa yang kita tidak ketahui, kita akan berusaha gimana caranya kita bisa berkomunikasi dengan orang lain ataupun orang yang bahasanya berbeda dengan kita. Jadi mungkin seperti itu ya. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga terima kasih kepada Bapak Joko Susilo yang udah memberikan materi ini. Kita dapat ilmu baru, dan yang pasti saya mohon bimbingannya dan kritik dari Bapak Joko Susilo dan teman-teman sekalian, karena ya pada hakikatnya kita manusia sama-sama belajar. Dan saya pun ya juga belum tahu apakah yang saya bicarakan ini dari artikel ini benar atau tidak. Kalau ada teman-teman yang lebih bisa jelasin dan secara objektif, ya nggak masalah, saya akan terima. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.